Halo kids, jumpa lagi bersama Miss Sina di kelas online kita pada hari ini. Senang sekali Miss Sina bisa menyapa kalian lewat video ini. Walaupun sudah beberapa minggu ini kita tidak bertemu, tapi Miss Sina harapkan kita semua dalam sehat, keadaan sehat, sukacita semuanya. Ya, semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kelas kita kembali normal lagi. Kalian bisa masuk sekolah, kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Miss Sina udah kangen kalian semuanya. Baiklah, sebelum kita lanjut, kalian siapkan buku kalian dulu, buku pena dan buku tematik terpadu kurikulum 2013 tema 6 cita-citaku. Kalian sudah menyiapkan buku kalian. Nah, sekarang kita akan review tentang pelajaran kita yang terakhir ketika masih ada tatap muka di sekolah, yaitu kita sudah pelajari tentang pengertian dari puisi dan ciri-ciri dari puisi. Pengertian puisi tersebut yaitu sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, dan apa yang dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Dan kata-kata yang digunakan oleh penyair atau pembuat puisi ini adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang mempunyai nilai estetika. Kemudian ciri-ciri puisi, ya, puisi ini punya puisinya itu terikat pada penyusunan baris dan bait, dan bahasanya terikat pada irama dan rima. Kita pelajari sama-sama ya. Contoh, kalian bisa lihat di halaman 4 buku tema 6 cita-citaku. Ini ada sebuah puisi tentang cita-citaku. Dari puisi cita-citaku ini di halaman 4 itu judulnya adalah cita-citaku, dan dalam puisi itu ada 2 bait, dan dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, yang dimaksud dengan rima dan irama dari puisi ini yaitu, kalau irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata, sedangkan rima sendiri adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris pada puisi tersebut. Biasanya dilihat per bait. Misalkan bait pertama, contoh cita-citaku ini. Puisi cita-citaku ini memiliki 2 bait. Bait yang pertama kita bisa lihat rimanya, kalian bisa lihat pada setiap huruf vokal terakhir pada setiap barisnya. Nah, dari bait pertama itu mempunyai rima AB AB, walaupun huruf vokalnya AU AU, tapi kita bisa nyatakan itu dalam rima AB AB. Sedangkan baris yang kedua, bait yang kedua, maksudnya bait yang kedua, ya, kalau kita melihat huruf vokalnya AU AU, ya berarti sama. Bait yang pertama dan bait yang kedua itu mempunyai rima yang sama, yaitu AB AB. Untuk jenis-jenis rima kalian bisa lihat di halaman 8 buku pena. Nah, di buku pena ini dituliskan ada 4 macam rima. Yang pertama rima AB AB, yang kedua rima A B B A, yang ketiga rima A A B B, dan yang keempat rima A A A. Jadi penentuan rima itu kalian harus melihat huruf vokal terakhir dari setiap barisnya. Selanjutnya tentang makna yang terkandung dalam puisi. Biasanya setiap puisi itu mempunyai makna yang terkandung dalam setiap baris dan setiap bait dan pada keseluruhan puisi tersebut. Terkadang dalam mencari makna sebuah puisi, antara satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda-beda, karena setiap orang punya pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi cara memaknai puisi pun itu bisa berbeda-beda. Misalkan puisi, ada berapa orang membaca satu puisi, dan setiap orang itu bisa mengartikan atau menyimpulkan maknanya secara berbeda-beda. Jadi untuk mengetahui makna dari sebuah puisi tersebut, yang harus kita lakukan adalah kita harus membacanya berulang-ulang dengan saksama dan dengan teliti dan cermat, agar kita bisa mendapatkan atau kita bisa mencari tema dari puisi itu, sehingga kita bisa mengetahui makna apa yang terkandung dari puisi itu yang dimaksudkan oleh penyair atau pembuat puisi tersebut. Sekarang kita masuk di bagian tentang bagaimana membuat puisi. Hal yang pertama kalian lakukan adalah pertama memilih tema. Tema itu adalah gagasan pokok dalam sebuah puisi tersebut. Nah, tema kita ngambil contohnya sesuai dengan tema pelajaran kita, yaitu tema tentang cita-citaku. Cita-cita pertama adalah
tentukan tema puisi yang kalian suka apa yang ditentukan. Kemudian hal yang kedua yang kalian lakukan, kita melakukan observasi. Observasi yang berhubungan dengan tema yang kita pilih. Contoh cita-citaku, mungkin kalian ingin menjadi dokter, atau menjadi pilot, atau menjadi guru, atau apapun itu cita-cita kalian harus mencari informasi. Observasi itu bisa dilakukan dengan kalian bisa melakukan pengamatan, atau bisa melakukan mencari informasi lebih lanjut, bisa lewat kalian bisa datangin tempat itu yang berhubungan dengan tema, atau bisa juga kalian lakukan dengan membaca mencari informasi lewat media cetak, media elektronik. Manfaat kalian melakukan observasi ini yaitu kalian bisa mengembangkan imajinasi atau khayalan kalian berdasarkan tema yang telah kalian pilih. Selanjutnya dalam pembuatan puisi, kalian sudah menentukan tema, sudah melakukan observasi. Nah, sekarang kalian telah siap untuk membuat puisi. Nah, pasti kalian harus menyiapkan alat tulis dulu sebelumnya. Nah, apa yang harus kalian lakukan dalam penulisan sebuah puisi? Yang pasti kalian ingat adalah puisi itu adalah cermin dari pengarang yang menulisnya. Jadi saat menulis puisi, kamu tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir bagaimana puisimu dinilai indah atau tidak indah dari orang lain, karena itu merupakan gambaran ekspresi apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian pikirkan. Jadi intinya ketika kalian sudah membuat puisi pasti sudah bagus. Tentang bagaimana orang menilai puisi itu bagus atau tidak, yang penting kalian sudah mengungkapkan apa yang kalian rasakan lewat puisi itu. Semua puisi pada dasarnya penuh makna dan indah. Jadi puisi itu kan terlihat lebih indah jika kita menggunakan pilihan kata yang tepat atau kata yang mengandung makna kiasan. Dan pilihan kata itu kita bisa menggunakan kata sinonim atau yang sama artinya. Contoh, kata yang tidak, dalam puisi itu kita jangan menggunakan kata yang sering dipakai. Contoh kata indah, kalian bisa ganti dengan sinonimnya atau kata yang sama artinya itu elok. Itu salah satu contohnya. Masih banyak lagi kata-kata yang bisa kalian pakai tapi harus berhubungan dengan tema. Contoh kuat bisa menggunakan kata gagah. Ya, itu contoh-contoh pemilihan kata yang tepat dalam sebuah puisi. Nah, kata-kata yang dipilih juga dalam sebuah puisi itu sebaiknya kata yang bermakna positif. Kemudian apalagi kata ungkapan pujian atau yang sesuatu yang indah. Kemudian kata-kata yang santun. Ya, kita harus menghindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek atau menghina. Nah, kata-kata yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa lebih baik menggunakan kata yang sama atau sinonim yang sama kata, atau juga kalian bisa menggunakan kata yang memiliki bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah ketika dibaca. Misalnya keluh kesah, suka duka, canda tawa dan sebagainya. Itu kata-kata yang hampir kemiripan bunyi sama ya. Keluh kesah, suka dan duka, canda dan tawa. Kemudian gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang sedang mengulur. Itu contohnya. Apalagi ya kalau di contoh halaman 4 yang buku tema itu ada anganku melayang ke masa depan. Anganku melayang berarti anganku melayang itu pikirannya memikirkan akan masa depan, tapi dia menggunakan kata kiasan yaitu anganku melayang. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah penuntut ilmu di garis depan. Garis depan artinya apa? Orang yang pertama memberikan ilmu. Kemudian guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Dia menggunakan kata kisah tanpa pamrih. Ya, itu contoh-contoh kata-kata pemilihan kata yang indah dari sebuah puisi. Puisi yang telah kalian buat agar makna dan maksudnya tersampaikan pada pendengar, yang harus kalian lakukan adalah pasti membacakannya. Ya, membacakan puisi ini atau sama dengan mendeklamasikan puisi tersebut. Kalian bisa membacakannya dengan penuh dengan jelas atau dengan lantang. Nah, dalam membaca sebuah puisi, kalian perlu mengambil nafas atau tempo dalam membacanya. Mengambil nafas itu disebut jeda. Ada 3 tanda jeda saat kita membaca puisi. Yang pertama, tanda jeda yang dilambangkan di 1 garis miring. Ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Kedua,
dua garis miring, tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan titik, tanda titik, dan biasanya digunakan di baris akhir dalam satu bait puisi. Kemudian yang ketiga, tiga garis miring, tanda jeda ini berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasa digunakan pada akhir puisi. Di saat kita mendeklamasikan puisi yang kita buat, tentunya kita menginginkan pendengar dapat memahami isi puisi yang baik. Mendeklamasikan puisi berarti kita membacakan puisi yang kita buat atau puisi karangan orang itu dengan gerak dan mimik yang sesuai. Agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, berikut ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu pertama, kita harus memahami isi puisi. Jadi kalau puisi karangan kita sendiri pasti kita sudah tahu maksudnya, tapi kalau untuk karangan orang lain kita harus membaca berulang-ulang kali agar kita bisa mendeklamasikan dengan baik. Kemudian kedua, memberi tanda jeda yang sesuai. Dan yang ketiga adalah memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat kita membacakan puisi. Dan langkah yang terakhir, kita harus memperhatikan mimik atau ekspresi wajah kita ketika kita mendeklamasikan puisi tersebut. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Saat kita mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan mimik atau ekspresi yang kita gunakan harus sesuai dengan tema atau isi puisi yang kita bacakan.